Halo semuanya, jumpa lagi kali ini dengan topik ortogonal dan ortonormal. Perkenalkan, nama saya Vincent Harjadi, kemudian rekan saya. Perkenalkan, nama saya Vincent J. Pranoto dan kami dari jurusan Sistem Komputer Universitas Bina Nusantara. Baik, pertama-tama, apa itu ortogonal? Himpunan vektor dalam ruang hasil kali dalam disebut himpunan ortogonal jika semua pasangan vektor-vektor yang berbeda dalam himpunan tersebut ortogonal. Syaratnya, sebuah ruang vektor dikatakan ortogonal kalau dia saling tegak lurus, yang berarti sudut diantaranya adalah 90 derajat. Situasi ini akan terjadi jika hasil kali kedua vektor adalah 0. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui, hasil kali kedua vektor itu sama dengan panjang kedua vektor dikali cos theta. Nilai dari sudut 90 sendiri adalah 0, maka hasil kali kedua vektor tersebut adalah 0. Oke, supaya lebih paham, berikut contoh soalnya. Ada vektor A dan vektor B. Vektor A adalah 352 dan vektor B adalah min 2, 2, min 2. Pada contoh soal kali ini, hal yang ditanyakan adalah apakah vektor ini ortogonal. Untuk menjawab soal ini, caranya adalah dengan mengecek hasil kali kedua vektor tersebut. Sehingga A kali B sama dengan 3 dikali min 2 plus 5 kali 2 plus 2 kali min 2. Hasil yang dapat adalah 0. Nilainya 0 berarti vektor ini adalah vektor ortogonal. Pada soal lain, hasilnya dapat tidak sama dengan 0 yang artinya vektor tersebut tidak ortogonal. Selanjutnya, ortonormal. Ortonormal merupakan sebuah himpunan ortogonal yang berarti saling tegak lurus, yang mana setiap vektornya mempunyai panjang 1. Jadi, dua vektor yang saling tegak lurus belum bisa dikatakan saling ortonormal jika ada vektor yang panjangnya tidak sama dengan 1. Lanjut ke contoh soal. Di sini kita menggunakan vektor yang sama dengan contoh soal sebelumnya, yaitu vektor A dan vektor B. Vektor A adalah 352 dan vektor B adalah min 2, 2, min 2. Kemudian pada contoh soal kali ini, hal yang ditanyakan adalah bagaimana dengan bentuk ortonormalnya. Kita gunakan proses normalisasi untuk mendapatkan vektor baru dari A dan B yang panjangnya 1. Untuk vektor baru A, rumusnya adalah vektor A dibagi panjang vektor A. Sehingga jika kita masukkan nilainya, jadi 1 per akar 3 kuadrat plus 5 kuadrat plus 2 kuadrat dikali dengan vektor A yaitu 3, 5, 2. Akar 3 kuadrat plus 5 kuadrat plus 2 kuadrat, kalau kita hitung hasilnya adalah akar 38. Sehingga jika kita hitung vektor baru A hasilnya adalah 3 per akar 38, 5 per akar 38, 2 per akar 38. Untuk vektor baru B, caranya sama. Rumusnya adalah vektor B dibagi oleh panjang vektor B. Kita masukkan nilainya, jadi 1 per akar min 2 kuadrat plus 2 kuadrat plus min 2 kuadrat. Dikalikan dengan vektor B yaitu min 2, 2, min 2. Akar min 2 kuadrat plus 2 kuadrat plus min 2 kuadrat, kalau kita jumlahkan hasilnya adalah akar 12. Sehingga kita dapat vektor baru B-nya yaitu min 2 per akar 12, 2 per akar 12, min 2 per akar 12. Selain proses normalisasi, ada cara lain untuk mencari ortogonal dan ortonormal, yaitu dengan proses Gram-Schmidt. Gram-Schmidt merupakan sebuah cara untuk mengonversikan suatu basis sembarang menjadi sebuah basis ortogonal dan ortonormal. Berikut adalah rumus dari teori algoritma Gram-Schmidt. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal Gram-Schmidt. Di sini kita memiliki V sama dengan vektor 35 dan U sama dengan vektor 02. Pertanyaannya adalah
kedua vektor ini secara linear berdiri sendiri. Bagaimana bentuk ortogonalnya? Untuk mengerjakan soal ini yang harus kita lakukan pertama-tama adalah mengkalikan vektor V dan U. V kali U sama dengan 3 kali 0 tambah 5 kali 2 sama dengan 10. Karena hasilnya 10, maka vektor ini tidak ortogonal. Karena vektor ini tidak ortogonal, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah V1 sama dengan V min proyeksi U ke V, dimana proyeksi U ke V sama dengan U kali V dibagi panjang U kuadrat dikali U, sama dengan 10 dibagi 0 tambah 2 kuadrat dikali vektor 02. Hasil dari panjang U kuadrat adalah 4. Maka kita dapat hasilnya adalah vektor 05. Kita tahu bahwa V sama dengan vektor 35 dikurangi vektor 05. Maka kita dapat hasilnya adalah vektor 30. Soal selanjutnya adalah diketahui V1 sama dengan vektor 204, V2 sama dengan vektor 003, V3 sama dengan vektor 521. Pertanyaannya adalah bagaimana bentuk ortonormalnya? Yang harus kita lakukan pertama-tama adalah menggabungkan vektor V1, V2, dan V3 menjadi sebuah matriks 3x3. Sehingga sekarang kita memiliki matriks 205, 002, 431. Kemudian yang harus kita lakukan adalah mengambil angka yang berada di baris dan kolom pertama dan beri nilai positif. Kemudian kalikan dengan determinan matriks 2x2 yang kita bentuk dengan menghilangkan baris dan kolom pertama. Hal yang sama untuk selanjutnya, tapi kolomnya digeser 1 untuk pembentukan matriks 2x2 dan angka yang diambil. Jangan lupa tanda yang diberikan selang-seling positif negatif. Sehingga kita dapat 2 dikali matriks 0231 dikurangi 0 dikali matriks 0241 ditambah 5 dikali matriks 0043. Maka kita dapat 2 dalam kurung 0 min 6 dikurangi 0 ditambah 5 dalam kurung 0 min 0. Maka kita dapat hasilnya min 12. Karena min 12 tidak sama dengan 0, maka vektor ini berdiri sendiri secara linear. Karena vektor ini berdiri sendiri secara linear, maka kita harus menggunakan rumus U dan E. U1 sama dengan V1, di mana V1 sama dengan vektor 204. Kemudian kita menggunakan rumus E1. E1 sama dengan U1 dibagi panjang U1 sama dengan 1 dibagi akar 2 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 4 kuadrat dikali vektor 204. Panjang U1 sama dengan 2 akar 5, sehingga kita dapat hasilnya vektor akar 5 per 5 0 2 akar 5 per 5. Kemudian U2 sama dengan V2 dikurangi proyeksi U1 ke V2, dimana kita tahu bahwa V2 sama dengan vektor 003 dikurangi
2 dikali 0 ditambah 0 kali 0 ditambah 4 kali 3 dibagi 2 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 4 kuadrat dikali vektor 204. Hasil dari perhitungan tersebut adalah 3/5. Maka kita dapat vektor 003 dikurangi vektor 6/5 0 12/5 sama dengan vektor min 6/5 0 3/5. Kemudian kita lanjutkan dengan rumus E2. E2 sama dengan U2 per panjang U2 sama dengan 1 per akar min 6/5 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 3/5 kuadrat dikali vektor min 6/5 0 3/5. Hasil dari panjang U2 adalah 3 per akar 5. Maka kita dapat vektor min 2 akar 5/5 0 akar 5/5. Kemudian U3 sama dengan V3 dikurangi proyeksi U1 ke V3 dikurangi proyeksi U2 ke V3, di mana V3 sama dengan vektor 521 dikurangi 2 kali 5 ditambah 0 kali 2 ditambah 4 kali 1 dibagi 2 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 4 kuadrat dikali vektor 204 dikurangi min 6/5 kali 5 tambah 0 kali 2 tambah 3/5 kali 1 di per min 6/5 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 3/5 kuadrat dikali vektor min 6/5 0 3/5. Hasil dari perhitungan tersebut adalah 7/10. Hasil dari perhitungan tersebut adalah min 3. Maka didapat vektor 521 dikurangi vektor 7/5 0 14/5 dikurangi vektor 18/5 0 min 9/5 sama dengan vektor 020. Kemudian kita menggunakan rumus E3. E3 sama dengan U3 per panjang U3 sama dengan 1 per akar 0 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 0 kuadrat dikali vektor 020. Hasil dari panjang U3 adalah 2. Maka didapat vektor 010. Nah, salah satu bentuk pengaplikasian ortogonal dan ortonormal di jurusan sistem komputer yaitu pada X-ray. Dengan menggunakan proyeksi ortogonal, kita bisa mendapatkan syarat dasar dari radiographic series yang nantinya bisa jadikan X-ray. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.